Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Nurhaliza dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A1. Pada video kali ini, saya akan membuat simulasi pembelajaran pada anak SMA sekolah menengah atas. Simak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita tetap sehat dan baik-baik saja ya. Oh iya, pada masa pandemi seperti ini, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan cara menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak 1 meter. Oh iya, hari ini apakah ada yang tidak hadir, KM? Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kita bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM, silahkan pimpin berdoanya. Berdoa selesai. Oh iya, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang teks eksposisi. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu teks eksposisi? Oke, Ibu akan jelaskan ya pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau gagasan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain juga mengatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi untuk menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Teks eksposisi juga memiliki tujuan. Tujuannya untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapat pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Selanjutnya, ada dari ciri-ciri teks eksposisi. Teks eksposisi juga memiliki banyak ciri-cirinya, yaitu 1. Singkat dan padat, gaya informasi yang mengajak, penyampaian teks secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, tidak memihak berarti tidak memaksa kemauan dari penulis terhadap pembaca. Teks eksposisi juga bersifat objektif dan netral. Penjelasannya disertai data-data yang akurat. Selanjutnya, fakta digunakan sebagai alat kontritasi dan kontribusi. Yang terakhir, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Atau ada yang kurang paham dari materi yang pertama? Oh, baik, tidak ada ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Sekarang jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada teks eksposisi definisi, yaitu teks yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu objek tertentu. Yang kedua, ada teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah karangan yang berisi tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga, ada teks eksposisi ilustrasi, yaitu paragraf yang menyampaikan informasi dan penjelasan berupa gambaran sederhana mengenai suatu topik yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Yang keempat ada teks eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang menggunakan laporan sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Yang kelima ada teks eksposisi perbandingan, yaitu paragraf eksposisi yang berisi ide atau gagasan
Yang keenam ada teks eksposisi pertentangan, yaitu paragraf eksposisi yang berisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Kemudian yang ketujuh ada teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita biasanya terdapat pada surat kabar. Dan yang terakhir, kedelapan, teks eksposisi analisis adalah paragraf eksposisi yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Selanjutnya ada dari struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi memiliki 3 bagian. Yang pertama, tesis. Tesis adalah bagian yang mengenalkan persoalan, isu, atau pendapat yang merangkum keseluruhan isi tulisan. Kemudian yang kedua ada argumentasi, yaitu bagian yang berisi pendapat atau argumen penulis sebagai ide penjelas tesis. Bisa disampaikan fakta-fakta yang ada untuk memperkuat argumen penulis. Dan yang ketiga ada penegasan ulang, yaitu bagian yang berisi pernyataan ringkas atau kesimpulan terkait pendapat-pendapat penulis sebelumnya. Ibu juga akan memberikan contoh dari teks eksposisi. Ini contoh dari teks eksposisi yang bagian pertama yang terdapat di atas merupakan tesis, yang paragraf kedua ada argumentasi, dan yang paragraf ketiga ada penegasan ulang. Selanjutnya ada dari unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada pronominal. Pronominal adalah kata ganti yang digunakan dalam teks eksposisi. Pronominal juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada pronominal personal atau kata ganti orang, dan yang kedua ada pronominal non-personal atau kata ganti benda. Kemudian yang kedua ada konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi adalah kata yang digunakan sebagai penguat argumen yang terdapat di dalam teks eksposisi. Konjungsi juga memiliki beberapa jenis, antara lain yang pertama ada konjungsi waktu, yang kedua ada konjungsi gabungan, yang ketiga ada konjungsi pembatasan, yang keempat ada konjungsi tujuan, dan yang kelima ada konjungsi persyaratan, yang keenam ada konjungsi perincian, yang ketujuh ada konjungsi sebab akibat, yang kedelapan ada konjungsi pertentangan, yang kesembilan ada konjungsi pemilihan, kesepuluh konjungsi penegasan atau penguatan, kesebelas konjungsi penjelasan, yang ke-12 konjungsi perbandingan, dan yang terakhir ke-13 konjungsi penyimpulan. Selanjutnya yang ketiga ada kata leksikal. Kata leksikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kata yang berkaitan dengan leksem atau kosakata. Leksikal di dalam sebuah teks eksposisi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada nomina atau kata benda, ada verba atau kata kerja, ketiga ada adjektif atau kata sifat, dan yang keempat ada adverba atau kata keterangan. Kemudian materi yang terakhir yaitu unsur kaidah penulisan teks eksposisi. Yaitu yang pertama menentukan topik yang akan disajikan, yang kedua menentukan tujuan eksposisi, ketiga memilih data yang sesuai dengan tema, empat membuat kerangka karangan, yang kelima pembatasan dengan mengembangkan kerangka karangan, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Baik, Ibu sudah menyampaikan materi tentang teks eksposisi dari pengertian sampai yang terakhir ada unsur kebahasaan teks eksposisi. Dan apakah ada yang mau bertanya atau kurang mengerti dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi? Silahkan mengacungkan tangannya. Oke, ternyata semuanya sudah paham ya. Ternyata tidak ada yang mengacungkan tangan. Baik,
Sebelum Ibu menutup pembelajarannya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu membuat teks eksposisi. Tadi kan Ibu sudah memberikan contoh dari teks eksposisi dan juga strukturnya serta unsur kekaidahan penulisannya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Terima kasih telah mendengarkan dan mengikuti pembelajaran dari Ibu. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian dan mudah dimengerti buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.